Shalom, jemaat yang shalom. Namun sebelumnya kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Tuhan Yesus yang penuh kasih, kembali kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang tiada berkesudahan dalam kehidupan kami. Sungguh kami merasakan kasih setiamu dari hari ke hari. Ya Tuhan, sebelum melakukan tugas aktivitas di sepanjang hari ini, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Bantu kami oleh kuasa Roh Kudus agar kami mampu mempedomaninya. Berfirmanlah, kami siap mendengarnya. Amin. Imamat 19 ayat 17. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Engkau harus berterus terang, menegur sesamamu, dan tidak mendatangkan dosa atas dirimu karena dia. Melalui bacaan ini kita merenungkan dengan tema, janganlah engkau berdosa karena sesamamu. Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mengingat akan hukum Taurat, maka sesungguhnya tidak ada orang yang tidak berdosa karenanya. Bahwa berkiblat pada hukum Taurat, pada akhirnya kita harus sadari dan mengakui tidak ada seorang pun yang mampu mematuhinya selain Tuhan Yesus Kristus. Menarik bahwa kepada bangsa Israel, umat pilihannya, Tuhan berfirman melalui Musa di dalam Imamat 19 ayat 2, berbicaralah kepada segenap umat Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Bahwa Allah menghendaki umatnya hidup kudus. Dan dalam bacaan ini, Imamat 19 secara keseluruhan, bahwa umat dinyatakan hidup kudus, yaitu apabila mereka mematuhi khususnya sebagaimana pesan Tuhan di dalam Imamat 19 ini, di mana Imamat 19 ini berisi berbagai aturan dan prinsip moral, yaitu antara lain untuk hidup dalam keadilan, hidup dalam kasih, hidup dalam kekudusan, menghormati orang tua, menjaga hari Sabat, menghindari penyembahan berhala, menjauhi penipuan dan kebohongan, dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Selain itu, Imamat 19 ini juga membahas tentang keadilan dalam persidangan, praktik bisnis yang jujur, dan larangan seperti melakukan perdukunan dan ramalan. Itu komplit, hampir komplit apa yang harus dihindari oleh umat Allah supaya dapat mencapai yang namanya hidup kudus. Menarik saudara-saudara, bacaan kita ini lebih spesifik membicarakan tentang moral atau sikap untuk tidak membenci saudara kita. Di dalam Imamat 19 ayat 17 nas bacaan kita tadi, bahwa lebih baik menegur kesalahannya. Peraturan ini berulang kali dipertegas dalam kitab ini. Hal ini hendak mengajak umat Israel untuk hidup di dalam kekudusan, sebab inilah yang dipertegas oleh Allah dalam ayat 2 tadi, bahwa kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Kekudusan ini ditujukan dengan relasi terhadap sesama, yaitu dengan tidak membenci, melainkan dengan menegur kesalahannya agar tidak mendatangkan dosa terhadap dirinya. Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, jika kita melihat sesama kita memperlakukan kita dengan tidak benar, maka jangan menyimpan rasa dendam terhadapnya. Sebaliknya, kita diajarkan untuk lebih baik mengungkapkan kekesalan kita dengan kelembutan dan hikmat. Dengan demikian, kita tidak mendatangkan dosa terhadap diri kita sendiri karena sesama. Sekali lagi, jika kita melihat sesama kita memperlakukan kita dengan tidak benar, maka jangan menyimpan rasa dendam terhadapnya. Sebaliknya, kita diajarkan untuk lebih baik mengungkapkan kekesalan kita dengan kelembutan dan hikmat. Dengan demikian, kita tidak mendatangkan dosa terhadap diri kita sendiri karena sesama tersebut. Demikian renungan firman Tuhan bagi kita. Roh Kudus menolong kita
untuk mempedomaninya. Kita berdoa. Bapa di surga, syukur atas firman yang boleh kami baca, dengar, dan renungkan pada saat ini. Meteraikanlah ia di dalam diri kami. Dan biarlah firman-Mu sungguh menjadi rema, kami bertumbuh di dalamnya, kami melakukan menaatinya, dan kami pun lega, kami pun bersuka cita, dan kami pun tidak berdosa oleh karena sesama kami. Terpujilah Engkau Tuhan, hamba berdoa bagi seluruh umat-Mu, bagi jemaat GKPO Halim Perdana Kusuma, bahkan mungkin simpatisan yang mengikuti renungan ini, yang saat ini sedang dalam beban berat. Anugerahkan kelegaannya Tuhan. Yang saat ini sedang sakit, lemah, jamah tubuhnya, sembuhkan Tuhan Yesus. Biarlah dapat merasakan cinta-Mu dalam kehidupannya. Segala hal yang menjadi pergumulan jemaat-Mu, berkenan Tuhan menyambut, mendengar, dan mengabulkannya, sehingga apa yang menjadi doa harapan umat-Mu dapat diterima dan sungguh merasakan sukacita di dalam